Nggih, nggih. Soalnya kok aku nek ditakut-takut sampai jam 10. Yo Mas. Nggih, hati-hati Mas. Bagi-bagi tugas ya sebenarnya, Mbak. Iya. Ada beneran 30 miliar soalnya. Oke, Pak Hadi kita mulai ya, Pak. Nggih, siap. Semua listener disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia di Siswa 102.1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Pagi hari ini semua listener Ica masih menemani Anda dan kita tergabung dalam program di pagi hari ini di Info Bisnis dan Ekonomi dalam talkshow Bincang Keuangan bersama FKI JK yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi. Dan edisi pagi hari ini 5 Agustus 2021 dengan tema kami adalah usaha berkah bersama KUR BPD DIY Syariah. Dan tentunya narasumber kita di pagi hari ini pimpinan cabang Bank BPD DIY Syariah. Ada Bapak Bambang Parmana Hadi SEMM. Selamat pagi Pak Hadi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ica. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Hadi? Baik, salam juga untuk smart listener semuanya yang ada di Jogja maupun di streaming. Oke, ini ada rekan-rekan yang streaming juga ya Pak ya? Ya, ada minta tadi. Oke, baik. Semua listener di pagi hari ini kita akan berbincang bersama Pak Hadi sampai nanti pukul 10 dengan tema kami adalah usaha berkah bersama KUR BPD DIY Syariah dan tentunya kami membuka kesempatan untuk Anda bergabung dalam perbincangan kami. Jika Anda ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0815 689 6666. Silahkan Anda bergabung jika Anda ingin punya pertanyaan yang ingin ditanyakan. Monggo. Oke, Pak Hadi, mungkin saya berawal dari yang paling mendasar dulu ini ya, Pak ya. Terkait KUR ini, Pak. Pengertian KUR itu sendiri dan regulasi dasarnya ini seperti apa sih, Pak Hadi? Yes, terima kasih Mbak Ica. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Kami ditugasi oleh FKIJK, di mana FKIJK ini forum komunikasi industri jasa keuangan, ada perbankan, ada asuransi yang mana dikoordinir oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi DIY. Dan ini kami ditugasi pada pagi hari ini untuk bisa memberikan inklusi keuangan ataupun sosialisasi tentang produk-produk perbankan, khususnya produk perbankan syariah. Produk perbankan syariah itu khusus untuk pembiayaan, yaitu KUR syariah. Itu karena yang dalam hal ini kami harus memberikan pencerahan terutama dalam masa pandemi ini ya. Kenapa sih kok yang justru yang ditonjolkan justru kredit usaha rakyatnya, KUR-nya. Padahal ini masa pandemi, masa susah, kenapa yang justru utang kan sepertinya seperti itu ya. Tapi enggak, ini sifatnya adalah solusi dari masa pandemi sekarang ini, karena memang
masa pandemi kalau hanya diratapi saja kan ya enggak ada solusinya, tidak ada Betul, Pak. way out-nya, jalan keluarnya ya. Tentunya kita juga harus usaha dan Kur Syariah ini salah satu produk pembiayaan dari Bank BPD Syariah ini juga karena untuk penyalurannya ini kepada para pelaku usaha mikro, usaha kecil dan menengah, artinya UMKM. Karena memang yang terdampak pada pandemi sekarang ini kan juga termasuk teman-teman UMKM. Betul. Kalau dulu masa resesi dulu tahun 98 yang terkena UMKM tidak terkena. Karena memang dia tahan pada saat ada gonjang-ganjing masalah nilai tukar uang ya dolar pada saat itu. Nah, sekarang kalau UMKM ini kan justru yang terkena dampaknya paling berat kan UMKM karena sudah dibatasi apalagi ada PPKM ini ya pembatasan. Tapi saya tidak mengatakan bahwa PPKM ini sebagai Halo, Pak. Pak Adi ini putus-putus suaranya. penyebab pandemi menyebar kurs program pemerintah, program aturan dan ketentuannya. Itu administrasinya. Pak Hadi ini mohon maaf suaranya putus-putus Pak Hadi. Oke, baik. Semua listener, kita akan melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Pak Hadi. Nanti di sesi yang selanjutnya kita break terlebih dahulu. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami di pagi hari ini, monggo kami tunggu di 0815-689-6666 dengan tema kita adalah usaha berkah bersama KUR BPD DIY Syariah di 102.1 Smart FM Yogyakarta. Perlengkapan bayi dan
Halo, Mas Beni. Sing nganggo linki apa ya? Oke. Pak Adi sudah dengar suara saya? Sudah. Oke, kita lanjut lagi ya Pak ya. Halo Pak Adi. Putus Mbak. Jenengan putus. Punya kami aman Pak. Gimana? Sebentar Mbak, saya cari ini baru di. Oke. Halo Pak Adi. Ya, Pak Adi, gimana? Yes, sudah, sip. Oke, kita lanjut lagi ya Pak ya. Oh, ganti wifi. Siap. Baik, semua listener, masih di 102.1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Kita lanjut lagi nih ngobrol bareng Pak Hadi. Sempat terputus tadi Pak Hadi, kita lanjut lagi nih. Mungkin bisa sedikit diulangi ya terkait hal mendasar dari KUR itu sendiri nih Pak Hadi. Monggo. Ya, tadi terputus, maaf ini karena memang ya kita kan tergantung dengan sinyal ya kalau kayak gini ya Mbak Ica ya. Jadi KUR Syariah ini memang program dari pemerintah kerjasama dengan Bank BPDI Syariah dalam penyaluran pembiayaan. Kalau bank konvensional itu kredit, kalau bank syariah ini adalah pembiayaan yang disalurkan kepada para pelaku usaha. Pelaku usahanya itu ada UMKM, adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi yang dalam hal ini yang memang terdampak pada masa pandemi ini kan teman-teman dari UMKM ini yang tentunya harus kita support untuk supaya bisa bangkit lagi, terutama untuk di Jogja. Dan KUR Syariah ini memiliki margin yang sangat ringan. Jadi bebas biaya bank dengan berbagai pilihan akad syariahnya. Nanti akan kita jelaskan akad syariahnya apa saja. Namun yang jelas ini adalah sangat ringan. Margin ini setara dengan kalau di bank konvensional itu 6%. Setara dengan bunga 6%. Jadi sangat murah sekali. Jadi kalau per 1 jutanya itu ya kira-kira per bulannya hanya 13.000 lah per bulannya. Jadi sangat murah sekali. Jadi pemanfaatan KUR ini memang dalam hal keperluan dari para UMKM biasanya digunakan untuk modal kerja. Modal kerja itu apa sih? Modal kerja itu ya untuk membeli bahan baku, untuk membeli persediaan. Kalau cara orang Jawa bilang kulaan wong untuk dodolan atau berdagang itu ya dengan modal kerja. Nah, ini modal kerja ini nanti kita bantu, kita support dengan KUR Syariah ini. Kemudian juga untuk keperluan investasi. Investasi itu apa saja? Ya untuk beli mesin, beli peralatan, renovasi tempat usaha, yang sifatnya masa manfaatnya kalau modal kerja tadi hanya sekitar paling maksimum 3 tahun modal kerja itu bisa kembali jangka waktunya. Tapi kalau investasi ini bisa 5 tahun, bisa lebih panjang. Karena memang investasi kan
lebih lama dalam hal pemanfaatan dana dari KUR Syariah ini. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan adalah pilihan akad pembiayaannya, pilihan model skemnya itu dengan cara murabahah. Murabahah itu apa? Murabahah itu adalah jual beli. Jadi persediaan itu nanti ditransaksikan dengan jual beli, sistem dari pembiayaan dari syariah. Kemudian juga musyarakah. Musyarakah itu adalah bagi hasil, dan juga musyarakah mumtanakisah MMQ. Ini adalah sistem bagi hasil namun saling share. Kalau murabahah itu jual beli, musyarakah itu sharing masing-masing berapa persen antara bank dengan nasabah. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh para UMKM. Nanti kita berikan penjelasan untuk apa itu sistem dari akad-akad yang berbeda, karena memang di dalam bank syariah ini tidak ada hutang piutang ya, tidak ada tapi dia adalah transaksinya adalah jual beli, murabahah, kemudian berbagi hasil itu bisa mudharabah, bisa musyarakah, dan selanjutnya juga ada juga sistem sewa menyewa atau ijaroh. Nah itu sistem yang digunakan oleh bank syariah. Kira-kira itu dari dasar kurnya Mbak Ica. Mungkin nanti juga akan kami jelaskan tentang jenisnya, jenis kur itu apa saja, juga termasuk syarat-syaratnya, juga syarat administrasi maksudnya apa saja nanti akan kita jelaskan. Kira-kira itu Mbak. Oke, baik. Pak, terkait sistem ini kan banyak sekali ya sektor-sektor UMKM seperti itu. Nah, untuk sistem akadnya ini apakah setiap sektor itu ada bedanya gitu Pak untuk akadnya? Ya, akadnya kan pemanfaatannya kan harus tahu ya, dari yang tahu kan nasabahnya atau calon nasabah itu sendiri. Sebaiknya ini saya ketika mau membeli untuk kulaan ini kan apa? Misalnya dengan cara membeli persediaan itu berarti dia harus menggunakan skim atau menggunakan akad murabahah. Tapi ketika saya harus membeli peralatan usaha atau membangun atau memperbaiki tempat usaha, membangun tokonya, itu saya harus investasi dalam hal untuk membangun atau memperbaiki bangunan dari tempat itu. Oke, baik Pak. Kalau untuk jenis-jenisnya ini, jenis kurnya ini ada apa aja sih Pak kalau di BPD Syariah? Iya, ini mungkin sama dengan teman-teman di konvensional juga yang juga menawarkan kur. Dalam hal ini kita dibagi jenis kur syariah itu ada kur untuk super mikro. Super mikro itu untuk ada 3 ya, super mikro, mikro, dan kecil atau retail. Jadi untuk super mikro itu yang paling kecil Mbak Ica dan para smart listener. Jadi untuk super mikro itu plafonnya hanya sampai 10 juta. Kemudian kalau untuk modal kerja itu maksimum 3 tahun atau 36 bulan. Kemudian kalau investasi juga dibatasi jangka waktunya hanya sampai 5 tahun atau 60 bulan. Terus dalam hal ini tidak diwajibkan menyerahkan agunan. Ini salah satunya dari super mikro itu, karena biasanya pedagang-pedagang yang ada di pasar yang sudah tergabung dalam komunitas, tergabung dalam komunitas pedagang pasar, dan juga dalam hal ini tidak dibatasi penikmatannya. Jadi dia bisa melakukan modal kerja juga. Kemudian juga jenis yang lain adalah mikro. Mikro ini dibatasi plafon dari 10 juta sampai 50 juta. Modal kerja jamaah hanya maksimum jangka waktunya sampai 3 tahun atau 36 bulan. Kemudian kalau investasi maksimum 60 bulan atau 5 tahun. Dan ini nilai agunan di bawah nilai plafon. Jadi ini dimanfaatkan bagi para UMKM yang memiliki kekurangan jaminan. Biasanya di cover oleh pihak asuransi. Jadi nanti akan dibantu oleh
pemerintah dalam ini yang mana kerjasama dengan salah satu asuransi di BUMN di Indonesia ini, di negara kita. Kemudian juga akumulasi penikmatannya maksimum sampai 200 juta penikmatannya. Okay. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis retail atau kecil. Ini plafon dari 50 juta sampai 500 juta. Sama modal kerjanya, jangka waktunya sampai 4 tahun. Kalau yang investasi 4 tahun, kemudian untuk yang modal kerja ini justru sampai 4 tahun. Kalau yang investasi ini sampai 5 tahun atau 60 bulan. Sama ini salah satunya nilai agunan ini biasanya di kekurangan agunan itu bisa di-cover dengan asuransi. Dan penikmatannya sampai 500 juta. Oke. Maksimum. Jadi kur ini dari 10 juta sampai 500 juta. Terbagi atas mikro, super mikro, dan retail atau kecil, menengah. Oke, baik. Semua listener, untuk Anda yang ingin bergabung di perbincangan kami, monggo silakan di 081568966666 dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung via WhatsApp kami. Nanti kita akan ulas pertanyaannya satu persatu ya. Tapi bersabar terlebih dahulu. Kita lanjut dulu ngobrol bareng Pak Hadi nih. Kemudian Pak Hadi, ini tadi sudah diinformasikan untuk jenis-jenisnya ya. Kemudian untuk syarat mengajukan KUR itu sendiri seperti apa, Pak? Ya, baik, akan saya sampaikan syarat-syaratnya. Jadi calon nasabah pengusaha mikro atau kecil atau menengah ini adalah perorangan atau badan usaha, biasanya CV lah. Kemudian tidak sedang menikmati pembiayaan produktif KUR dari bank lain. Jadi tidak boleh bank A, bank B ini saling menyalurkan di nasabah yang sama, ini tidak boleh. Jadi salah satu saja banknya yang menyalurkan. Karena ini juga dipantau oleh pemerintah, bagaimanapun yang namanya KUR ini selalu diawasi karena memang ada subsidi dari pemerintah. Artinya penggunaan pembiayaan KUR ini juga dipantau langsung dari Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Untuk calon nasabah supermikro, usaha minimal sudah berjalan 6 bulan. Jadi harus sudah jalan dulu, jangan tiba-tiba Mbak Ica langsung mengajukan KUR, usahanya Pak, lah ini nanti setelah dapat dari BPD Syariah, ya enggak bisa, harus sudah jalan dulu lah. Untuk calon nasabah KUR mikro, ini usaha minimal sudah berjalan 3 bulan. Jadi yang mikro boleh lah 3 bulan, baru jalan 3 bulan, baru mengajukan lah. Kemudian tidak memiliki riwayat kredit pembiayaan bermasalah. Jadi harus ini semua data-data tentang pembiayaan atau kredit di bank-bank itu kan dilaporkan nih di Bank Indonesia, dari ada SID-nya atau dari debt-nya itu ada. Jadi informasi debitur itu nanti juga akan kita lihat siapa yang sudah punya pembiayaan atau punya kredit di bank lain. Wajib menyerahkan NPWP khusus untuk yang lebih dari 50 juta karena kan kita juga bank pemerintah nih. Jadi harus taat pajak dong. Jadi harus punya NPWP. Juga khusus untuk permohonan KUR mikro dan kecil, agunan bisa berupa kendaraan bermotor, itu BPKB misalnya yang diserahkan, atau tidak bergerak lainnya seperti sertifikat tanah. Kemudian dalam hal tidak diperkenankan turun plafon, apabila calon nasabah pernah menikmati KUR atau retail, maka tidak diperkenankan untuk mengajukan KUR mikro, atau jadi tidak boleh saling menurunkan, misalnya tadinya dari retail turun jadi mikro atau dari kecil, ini tidak boleh. Jadi salah satu saja. Kemudian syaratnya itu adalah mengisi form permohonan dari bank. Itu sudah kita sediakan. Kemudian juga fotokopi EKTP. Sekarang kan modelnya pakai EKTP ya, pakai nomor NIK yang harus sudah terdaftar di Dukcapil. Kemudian kartu keluarga, surat nikah, legalitas usaha, itu bisa saja surat keterangan usaha. Surat keterangan usaha ini bisa dari RT RW ataupun dari pernyataan usaha, misalnya hanya
dia sebagai penyalur LPG yang hijau itu, LPG yang warna hijau itu bisa saja dia juga sudah termasuk usaha untuk penyaluran gas. Kemudian juga kopi NPWP-nya tadi sudah disampaikan ya, yang di atas 50 juta dan dokumen-dokumen yang terkait aset yang akan digunakan. Kira-kira itu tambahan untuk yang CV ini juga ada legalitas untuk usaha dia kan, kalau CV kan punya akta notarilnya ya, yang untuk persetujuannya untuk tanda bahwa dia punya usaha, baik itu SIUP, NIP, TDP dan sebagainya. Dan juga kalau ternyata dia juga harus persetujuan dengan komenditer atau komisarisnya, apabila itu usahanya berbentuk CV juga harus ada persetujuannya. Kira-kira itu Mbak yang bisa saya sampaikan persyaratan-persyaratan dalam waktu yang terbatas ini, sehingga sebaiknya nanti kalau misalnya memang memerlukan bisa ke BPD Syariah ataupun juga melalui kontak di Bank BPD DIY, ada kontak langsung ke Bank BPD DIY. Oke, baik, terima kasih Pak Hadi. Kita break terlebih dahulu ya Pak Hadi untuk masuk di sesi yang ketiga nanti. Mbak. Dan tentunya semua listener, untuk Anda yang mendengarkan perbincangan kami di pagi hari ini, Anda masih bisa bergabung. Silakan untuk Anda yang punya pertanyaan ditanyakan langsung di 0815 689 6666. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut. Masih di 102.1 Smart FM Jogja Business and Inspiration, masuk di sesi yang ketiga, semua listener. Masih mengundang Anda untuk bergabung tentunya di 0815 689 6666. Pak Hadi, sebelum kita ke pertanyaan yang sudah masuk, bisa diinformasikan nih Pak Hadi, untuk suku bunga ya, besaran suku bunga yang diberikan dari KUR itu sendiri berapa Pak Hadi? 6%, setara dengan 6%. Kalau Bank Syariah itu bagi hasil atau margin, Mbak. Jadi karena Bank Syariah itu istilahnya tidak menggunakan bunga, tapi memiliki istilah dengan bagi hasil atau margin. Itu setara dengan 6%. Jadi sangat murah sekali, Mbak Ica. Oke, baik. Untuk jangka waktunya sendiri, Pak, berapa lama ini? Jangka waktu untuk modal kerja 3 tahun maksimum. Kalau untuk investasi 5 tahun atau 60 bulan. Oke, baik. Ya. Pak Adi, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. Boleh diulas satu persatu ya Pak Adi ya? Boleh, iya, saya sangat senang. Biar memacu teman-teman yang lain juga bergabung ini Pak Hadi. Iya. Baik, pertanyaan pertama nih yang masuk dari 08135502 sekian. Selamat pagi. Apa saja persyaratan untuk mengajukan KUR-nya? Apakah harus memiliki SIUP? Makasih. Seperti itu, Pak Hadi. Ya, SIUP itu hanya untuk yang berbentuk CV. Jadi kalau misalnya perorangan,
Dia tadi saya sudah sampaikan hanya penyalur LPG yang sangat terbatas, LPG-nya aja juga mungkin hanya 10, lainnya kelontong, itu boleh. Bisa mengajukan dengan cara dia membuat surat keterangan ke Pak RT RW kalau mau. Tapi kalau misalnya toh tidak, wah aku isin ini Pak RT RW mengkoyong ini ya pembiayaan nganggo kredit. Wah, surat pernyataan aja, surat pernyataan usaha. Saya punya usaha toko kelontong, sayur-sayuran, ada LPG, ada galon aqua. Tapi kalau mau minta ternyata tidak malu, ya bisa saja ke Pak RT RW. Dia punya usaha. Yang penting punya usaha di rumah. Oke, baik, itu tadi pertanyaan dari 0813 5502 sekian. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ke penanya berikutnya, ini ada Bapak Renaldi di daerah Lempuyangan. Selamat pagi Pak Bambang. Saya ingin tanya, apa yang dimaksud dengan usaha produktif yang visible namun belum bankable? Seperti itu, Pak Hadi. Monggo. Ya, ini termasuk yang disasar oleh KUR. Artinya KUR ini memang dimanfaatkan atau diberikan kepada nasabah atau masyarakat yang belum bankable. Bankable itu apa toh? Bankable itu yang sudah tahu tentang atau berhubungan dengan bank atau sudah menjadi nasabah dan menjadi dia sudah punya persyaratan yang memadai untuk bisa menjadi atau bergabung menjadi nasabah bank. Itu bankable. Jadi kalau yang belum bankable itu yang belum, misalnya tidak punya agunannya kurang, tidak punya izin usaha, tidak punya NPWP. Ya syarat-syarat bank itu kan seperti itu pengajuannya. Nah ini yang belum, jadi yang belum bankable disasar oleh KUR ini, karena memang syaratnya memang belum bankable. Kalau yang sudah bankable kan dia usahanya sudah disupport atau didukung oleh bank yang sifatnya sudah biasa jadi nasabah existing atau nasabah lama. Dia sudah punya rekening di bank, baik rekening tabungan ataupun rekening pembiayaan atau kredit atau rekening koran atau rekening LC kalau dia ekspor impor begitu. Jadi sifatnya yang belum memenuhi syarat untuk menjadi nasabah bank. Itu disasar atau ditujukan kepada masyarakat itu KUR ini. Oke. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bapak Renaldi nih di Lempuyangan. Terima kasih Pak Renaldi sudah bergabung. Kemudian ke penanya berikutnya, ini Pak ada dari Bapak Subandi di Yogyakarta. Pertanyaannya itu mengenai apa yang dimaksud dengan suplesi kredit dan apakah pinjaman KUR diasuransikan, seperti itu Pak? Ya, kalau maaf ini suplesi ini nanti saya jelaskan ya. Tapi ini untuk yang diasuransikan ini jelas asuransinya adalah asuransi yang sifatnya dukungan dari pemerintah. Jadi bukan asuransi kepada nasabahnya. Asuransi ini nanti yang bankers clause-nya atau ditujukan kepada banknya. Jadi bukan kepada nasabah. Nasabah dalam hal ini tidak terbebani oleh biaya premi asuransi apapun untuk yang KUR ini. Itu Mbak. Oke. Baik. Terima kasih Pak Adi. Ini tadi pertanyaan dari Pak Subandi di Yogyakarta yang sudah bergabung. Kemudian juga satu lagi deh Pak Hadi sebelum kita break untuk sesi terakhir ya. Ini ada Pak dari Mas Adi di Gejayan yang sudah bergabung. Pertanyaannya ini, apakah ada relaksasi pinjaman di masa pandemi ini, Pak? Monggo Pak Hadi. Jadi di luar KUR ini ya. Di luar KUR ini. Artinya gini, kalau relaksasi ini kan namanya kalau istilah kerennya itu restrukturisasi ya. Jadi pembiayaan ataupun kredit di bank-bank manapun, bank di Jogja ini terutama,
ini ada memang relaksasi. Jadi dia ada keringanan dalam mengangsur, baik mengangsur pokok, mengangsur bunga, mengangsur pokok kalau bagi hasilnya atau marginnya di bank syariah itu ada relaksasi itu. Jadi grace periodnya sesuaikan dengan jenis usahanya atau keinginan dari nasabah, kemampuan dari nasabah sampai dengan batas waktunya nanti 22 Maret 2022. Jadi OJK ataupun dari pemerintah mensyaratkan batas waktu relaksasi itu sampai Maret 2022. Jadi ada relaksasinya. Monggo silakan yang punya pembiayaan atau punya kredit di bank manapun bisa mengajukan relaksasi ini. Jadi relaksasi itu keringanan Mbak Ica, keringanan membayar angsuran. Ada. Tapi tidak dikur ini, kalau dikur ini belum ada. Oke. Karena baru mau jalan ini kurnya. Relaksasinya yaitu marginnya atau bagi hasilnya setara dengan 6% itu. Kecil sekali. Itu karena memang kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini dengan Kemenkeu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Adi di Gejayan yang sudah bergabung. Untuk Anda semua listener yang belum bergabung atau mungkin masih punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, monggo di 0815 689 6666. Kami jeda sesaat dan nanti kita akan masuk untuk sesi yang terakhir. Stay tune di 102.1 Smart FM Yogyakarta. Ya, semua listener masuk di sesi yang terakhir untuk bincang keuangan bersama FKI JK pagi hari ini yang kita perbincangkan dengan tema usaha berkah bersama KUR BPD DIY Syariah. Silakan untuk Anda yang punya pertanyaan di 0815 689 6666. Pak Hadi, masih ada beberapa pertanyaan yang harus diulas ini, Pak. Enggak apa-apa, saya senang ada masukan-masukan. Apalagi untuk perbaikan kita ya, untuk memperbaiki masa pasca pandemi ini. Monggo, Mbak Ica. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Denada di Banguntapan. Pertanyaannya itu, kalau sudah pernah mendapat KUR dari bank lain, apakah masih bisa untuk mengajukan program KUR ke BPD Syariah ini atau seperti apa? Seperti itu, Pak Mbak Hadi. Dinada, terima kasih sudah ikut bergabung dan partisipasi. Saya sangat senang sekali mendapat respon dari listener untuk smart listener ini ya. Untuk yang sudah pernah itu kalau sudah lunas boleh. Tapi yang belum lunas harus dilunasi dulu karena tadi sudah di depan sudah saya sampaikan bahwa perbankan ini tidak boleh saling memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah yang sama. Jadi harus banknya lah salah satu saja. Jadi kalau tadinya di bank A ya nanti yang di bank A itu harus lunas dulu posisinya, dilunasi dulu karena ini nanti juga ada sistem pemantauan dari namanya SIKP. Jadi sistem pemantauan kredit untuk KUR ini ada pemantauan. Jadi nanti ketika ini
masih ada di salah satu bank A, kemudian mengajukan di BPDD Syariah, kelihatan nanti anunya plafon ataupun saldonya masih ada di sana. Jadi tentunya ini adalah suatu hal yang memang ditujukan kepada masyarakat yang memang notabene belum bankable tadi, ya tentunya kami punya sistem tersendiri supaya jangan rasa keadilannya itu harus ada di sana. Jadi tidak bisa setiap nasabah bisa memiliki atau menerima kur yang double atau banyak, atau apalagi seperti bantuan sosial itu, ya maaf ini tidak saya setarakan dana sosial, tapi kalau bantuan sosial itu yang dari departemen ini punya dapat, dari instansi ini, dari Pemda ini dapat, nah itu kan juga rasa keadilannya kan tidak ada. Makanya untuk khusus untuk yang memang ditujukan kur ini ditujukan kepada masyarakat UMKM yang tentunya mempunyai modal yang kecil, modal yang tidak besar, tentunya juga ada rasa keadilan di sana dengan sistem yang baik. Jadi tidak boleh double. Untuk yang tadi suplesi ini sama Mbak dengan relaksasi tadi, memang ditujukan untuk perbaikan struktur keuangan dari nasabah itu. Jadi susplesi kredit ini adalah untuk pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran kredit sebelumnya. Jadi sama dengan restrukturisasi tadi suplesi itu dari Pak Bandi tadi ya. Nah, iya. Kira-kira itu. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Denada di Banguntapan dan juga sekaligus menjawab Denada pertanyaan itu bukan Pak. penyanyi ya Mbak ya? Gimana Pak? Denada bukan Mbak penyanyi toh, bukan. Kebetulan bukan ini Pak. Baik, itu tadi juga sekaligus merespon pertanyaan dari Pak Subandi di Yogyakarta ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang baru saja masuk ini Pak, ada dari Mbak Afifah di Berbah dengan pertanyaannya, apa saja sektor yang dibiayai oleh KUR dan berapa banyak subsidi bunganya? Seperti itu Pak Hadi. Ini kalau menanyakan subsidi bunga ini rahasia dapurnya bank ini. Nanti khusus untuk Mbak Afifah saya WA aja subsidinya berapa. Rahasia kan boleh, saya rahasia kok ini ya. Tapi artinya gini, untuk sektor-sektornya itu semuanya, ya terutama sekarang itu yang belum tersentuh oleh bank itu adalah sektor pertanian. Nah ini OJK ataupun BI dalam hal ini sangat senang sekali apabila bank syariah ini juga menggarap untuk yang sektor pertanian ini, karena pertanian ini selama ini kan agak terabaikan ya, untuk misalnya pertanian untuk membeli pupuk, untuk membeli semprotannya, alat-alatnya, untuk membasmi serangganya, kemudian untuk tenaga kerjanya dan juga untuk pembelian bibitnya, untuk garap di sawahnya sana. Jadi kan sangat diperlukan juga untuk KUR syariah ini. Nah, ini kami juga akan menuju ke sana. Ini juga salah satu peluang bagi kami untuk bisa berbisnis ataupun bermitra dengan para petani. Dan kalau yang lainnya sektor-sektor perdagangan, sektor industri, itu sudah kami sudah punya banyak lah untuk mitra-mitra yang sudah bergabung dalam hal ini yang sektor perdagangan, karena memang perdagangan ini paling banyak yang dimiliki plafonnya ataupun outstanding dari pembiayaan syariah di sektor perdagangan. Dan juga tentunya harapan kami juga respon ini nantinya akan bisa disambut oleh masyarakat Jogja, terutama untuk bisa memanfaatkan KUR syariah ini. Kalau subsidi saya kira ini tadi yang saya sampaikan, karena 6% ya itulah nanti yang disubsidi pemerintah berapa, nah itu saya WA aja dulu. Oke. Siap. Mbak Afifah di Berbah, terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian Pak, tadi sempat menyinggung soal sektor, seperti itu, sektor yang dibiayai oleh KUR. Ini ada sektor apa saja Pak? Apa semua sektor dibiayai oleh KUR? Ya, yang dalam hal ini sektor yang tidak mengandung
tidak mengandung apa itu, saya lupa. Ini yang memang semuanya sektor itu bisa tapi kan di DIY ini kan juga paling banyak kan sektornya kan di pertanian, perdagangan, industri, mineral atau sumber alam, sumber energi di SPBU biasanya. Kemudian juga termasuk sektor pendidikan, sekolah-sekolah itu yang kami juga layani itu. Jadi hampir semua sektor yang kami sasar untuk. Tapi kalau untuk KUR ini kan terbatas ya. Jadi untuk usaha benar. Kalau sekolah itu milik siapa? Karena milik yayasan kan juga bisa dijangkau dengan KUR. Karena nanti ini kan tujuannya kan kepada perorangan ataupun kepada bentuk usaha komanditer misalnya. Jadi bukan untuk suatu kelompok. Koperasi saja belum bisa untuk di KUR Syariah karena dia kan bukan dalam bentuk perorangan. Koperasi ini kan milik bersama. Kira-kira itu Mbak Ica. Oke, baik. Untuk pertanyaan ini sudah semua direspon. Tapi jika Anda semua listener ingin bergabung dan punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, monggo, karena kita punya waktu tapi cukup terbatas. Sudah masuk di sesi yang terakhir juga ini. Silakan di 0815896666. Kemudian Pak Hadi, jika dari semua listener tertarik gitu untuk mengajukan KUR seperti itu, ini khususnya di ini ya, di BPDDI Syariah seperti itu, harus kemana Pak? Atau mungkin langsung ke bank atau bisa melalui kontak person yang tersedia? Ya, langsung aja di Bank BPDDY Syariah yang ada di Jalan Magelang, kilometer 55, Jalan Magelang depan JCM ya, JCM Jogja City Mall, Jalan Magelang. Kita punya atau kantor di situ dan juga ada di kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu ada di Nggodean, kalau ada di daerah Sleman Barat, kemudian kalau di Sleman Utara di cabang pembantu UII, di kompleknya UII Jalan Kalurang sana ada. Kemudian di Meguarjo, kita juga kantor kas Meguarjo, di sana juga ada pelayanan untuk pengajuan KUR atau minta informasi tentang KUR. Kemudian kalau yang ada di Jogja, ini ada di Jogja Kota maksudnya, itu ada di Jalan Kusuma Negara, di sebelah timurnya SGM. Ya. Kemudian di Jogja Selatan atau juga daerah Bantul, mepet Bantul sana, itu kita ada cabang pembantu Kerapia. Jadi di lingkungan Pondok Pesantren Kerapia kita ada di sana juga. Kemudian juga kalau yang sebelah barat di Ring Road barat sana, itu juga ada cabang pembantu UMY. Jadi masuk aja ke UMY kalau di daerah Gamping atau daerah masuk saja di lingkungan Universitas Muhammadiyah. Kemudian yang sebelah selatan lagi untuk di Ring Road-nya itu kita juga ada kantor kas untuk UAD di dalam komplek UAD. Kemudian juga yang paling jauh kita ada di Wonosari, cabang pembantu Wonosari. Jika ada smart listener ada yang di Gunung Kidul bisa berhubungan di cabang pembantu Wonosari. Tempatnya persisnya di sebelah utara atau belakang kantor Pemda Gunung Kidul. Kita dekat di sana, di kompleknya sana, di dekat lapangan alun-alunnya. Kira-kira itu yang misalnya nanti kalau harus menggunakan telepon dulu ke 5070. Bentar, Mbak. Oke, baik. Dan tentunya semua listener, jika Anda punya 550-740. Oke, bisa diulangi Pak Hadi? 550-740. Oke, 740. Baik. Itu jadi semua listener, jika Anda ingin mengajukan KUR nih ke Bank BPDDY Syariah, bisa ke kantor cabang yang paling dekat dengan area Anda ini, semua listener.
Dan juga Pak Hadi, karena kita masuk di sesi yang terakhir ini, eh, dan juga tadi ada beberapa small listener yang baru bergabung di tengah-tengah acara seperti itu. Sebagai penutup, mungkin sebagai rangkuman singkat ini Pak, mengenai usaha berkah bersama KUR BPD DIY Syariah. Dan juga bisa diinformasikan kembali untuk syarat-syarat pengajuannya Pak Hadi. Oh ya. Ya, terima kasih. Ini karena waktunya terbatas. Sebetulnya juga jam itu juga ya Mbak. Ternyata juga nggak cukup ya Pak. Nggak cukup ya untuk jelaskan. Artinya kita dalam menyampaikan tema bahwa kita itu berkahnya itu di mana sih ya? Kan artinya kita kan dalam hal mencari rezeki itu kan juga harus yang berkah lah. Berkah ini kan tentunya macam-macam ya, dari sudut pandang. Kalau dari sudut pandang secara Islam artinya berkah itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam hal ini melakukan transaksi pun transaksi yang sifatnya syariah. Kemudian juga produk-produk yang digunakan oleh masyarakat, oleh nasabah yang tentunya produk yang syariah. Ini ya berkahnya kan di sana. Kemudian untuk KUR syariah ini kenapa mesti harus ke Bank BPDD Syariah? Karena memang dari berbagai bank yang menyalurkan dalam bentuk produk syariah ini memang salah satunya adalah BPD Syariah. Karena mungkin teman-teman dari bank lain jarang ya, karena memang ini kan ribet ya. Apa artinya menyalurkan yang kerjasama dengan pemerintah kan biasanya sering tidak memiliki nilai bisnis atau nilai keuntungan yang tinggi. Artinya di sana itu banyak lebih kepada sifat yang sosialnya atau lebih kepada sifat yang lebih humanity-nya dibanding dengan marginnya atau keuntungan yang besarnya. Ini kita memang menyasar ke sana, memang sebagai Bank BPDD yang memiliki yang dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota tentunya akan sangat diminta membantu masyarakatnya untuk mengentaskan kemiskinan, kemudian mensejahterakan masyarakat warga Jogja dan sebagainya. Tugas-tugas khusus di BPD ini memang ada melekat di Bank BPD DIY. Kemudian juga termasuk diantaranya kami mensyaratkan itu sebenarnya syarat-syarat yang sangat ringan. Artinya tidak ada hal yang sulit. Bahkan kalau memfotokopi KTP, memfotokopi kartu keluarga ini hal yang ringan. Bahkan keterangan usaha aja bisa dibuat pernyataan sendiri dengan tanda tangan sendiri bahwa saya punya usaha. Dan nanti juga akan dicek kan, dan di sini kan juga dicek oleh petugas dari bank untuk pembiayaan KUR syariah. Jadi tidak perlu harus ada kekhawatiran, tidak perlu harus kok angel kok, saya kira enggak. Ini adalah hal yang mudah karena yang memang semua itu harus dibuktikan dengan dokumen ada permohonannya, kemudian ada dokumen identitas dirinya dan sebagainya. Ini adalah hal yang mudah. Maka untuk masyarakat Jogja terutama saya kira tidak ada salahnya untuk bisa memanfaatkan ini. Siapapun walaupun dengan usaha sekecil apapun kami punya menyediakan fasilitas itu dari semikro, kecil sampai menengah. Itu kita siapkan untuk masyarakat Jogja. Itu Mbak Ica. Baik, terima kasih Pak Hadi untuk informasinya di pagi hari ini. Dan juga ada mungkin bisa dibilang merchandise ya Pak ya dari nanti kita pilih yang Syariah. Tadi sudah memberi pertanyaan tadi. Oke. Atau Mbak Anu tiga orang nanti disebutkan diundi di situ. Oke, tadi ini ada dari berapa sih Mbak yang ada sebentar 1, 2, 3, 4, ada 6 Pak. Ada 6 ya sudah nanti dapat semua lah nanti gitu. terserah nanti mengambilnya di mana nanti akan kita. Tapi lebih baik Kak di Jalan Magelang aja kita siapkan di Jalan Magelang ada merchandise menarik dari Bank BPDD Syariah.
Baik, semua listener dan untuk Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini, terima kasih untuk antusias Anda dan tentunya talk show bersama dengan FKIJK atau Bincang Keuangan bersama FKIJK akan selalu hadir untuk Anda di setiap hari Kamis dari pukul 9 pagi hingga pukul 10 tentunya dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda di setiap minggunya. Terima kasih, saya Ica pamit mewakili semua yang hadir. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Ica. Iya Pak, terima kasih juga.